Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menginstruksikan Balai Besar Wilayah Sungai Citarum untuk segera melakukan kajian teknis menyeluruh, mulai dari wilayah hulu gunung Burangrang hingga ke hilir untuk mengendalikan aliran air dan mencegah terulangnya bencana serupa di kawasan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Hal ini juga dilakukan termasuk untuk mencegah terjadinya longsor susulan, terlebih saat proses evakuasi korban kini sedang jadi prioritas penanganan. Menteri Dodi pun memastikan dukungan penuh kementeriannya untuk membantu proses evakuasi korban yang masih berlangsung. Untuk mendukung proses evakuasi, Saudara, Kementerian PU mengerahkan 9 unit alat berat dari berbagai balai. 6 diantaranya telah disiagakan di lokasi, namun sebagian alat sempat dihentikan sementara akibat terjadinya longsor susulan. Selain alat berat, Kementerian PU juga menyalurkan bantuan berupa sarana air bersih dan sanitasi di lokasi pengungsian berupa toilet portable, tangki air, dan hidran umum. Tadi kan saya diinfo sama teman-teman dari Balai Sumber Daya Air bahwa di atas kan ternyata ada, bukan mata air lah itu, apa ya, kayak cekungan gitu kali ya. Kayak cekungan yang kemudian sama-sama ini sebenarnya kasus mirip-mirip Cilacap nih. Di gunungnya sana ada cekungan, mungkin karena ada bekas patahan atau apapun, saya kan nggak tahu di atas ada apa. Kemudian bentuk lubang dan itu nampung air cukup besar. Kemarin pada saat hujan sangat lebat beberapa hari yang lalu kan, tampungan ini nggak sanggup lagi menghandle yang air yang tumpah ke situ, jebol lah itu. Jadi walaupun pada saat itu nggak sedang hujan, ya air yang jebol tuh menghantam semuanya. Dan kebetulan bawahnya ini kan banyak, sudah pohon-pohonnya kan sebagian sudah hilang tuh. Airnya yang di cekungan tadi masih dibawa kemana gitu. Jadi pada saat dia penuh, sudah ada jalan-jalannya, tidak menghantam ke perumahan di bawahnya. Untuk mengetahui proses identifikasi korban longsor, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV Niko Anggriawan dan juru kamera Bimo Wicaksana, serta ada pilot drone Denny Yosua di Posko DVI Kabupaten Bandung Barat. Selamat siang Niko. Bagaimana proses identifikasi jenazah di sana? Karena terakhir menurut informasi Mita ada 1 jenazah pukul 10 tadi berhasil dibawa. Apakah sudah ada progresnya di sana? Ya, proses dari identifikasi jenazah yang baru datang tadi sekitar pukul 10:15 waktu Indonesia Barat masih terus dilakukan pencocokan postmortem dan antemortem yang dilakukan oleh tim DVI dari Polda Jawa Barat. Dan kemudian tadi kami berbicara dengan Kabidoges Polda Jawa Barat, Kombes Irwan Syah, yang menyatakan bahwa ada beberapa kemudahan dan kesulitan yang dialami oleh tim dari identifikasi korban longsor yang terjadi di desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Yang kesulitan ini dialami adalah ada laporan-laporan masyarakat yang sebenarnya ini diduga merujuk pada 1 orang. Namun laporan yang disampaikan ini disampaikan oleh beberapa orang, jadinya ada terjadi sedikit kesalah koreksian yang ada di tim lapangan untuk kemudian merujuk kepada 1 orang yang diidentifikasi pada saat ini. Dan kemudian daripada itu, Bella dan juga saudara, berdasarkan informasi yang telah kami terima, tim DVI yang bekerja saat ini telah menerima 26 kantong jenazah dan 17 diantaranya ini telah teridentifikasi dan telah dikembalikan ke keluarganya masing-masing untuk dilakukan pemakaman. Dan kemudian kalau misalnya bisa saya rinci, ada 11 kantong jenazah yang diterima pada hari pertama, kemudian ada 14 kantong jenazah yang diterima pada hari kedua, sementara pada hari ini diterima 1 kantong jenazah. Proses pencarian masih terus dilakukan, Bella dan juga saudara, proses identifikasi juga masih terus dilakukan. Tentunya tidak hanya proses identifikasi yang ada di sini, kemudian ada posko postmortem dan antemortem yang disediakan untuk keluarga untuk nantinya bisa memberikan data antemortem atau data yang dimiliki oleh korban sebelum korban ditemukan meninggal dunia, seperti data rekam medis, kemudian ada data-data seperti bentuk-bentuk badan fisik yang menempel pada tubuh korban,
yang nantinya akan dicocokkan ketika korban ditemukan dalam proses identifikasi. Kemudian ada data-data postmortem seperti sampel DNA yang nanti akan dicocokkan. Tentunya apabila data postmortem dan juga antemortem ini telah dicocokkan, nantinya setelah diidentifikasi maka akan dilangsungkan pemulasaran jenazah untuk dilaporkan kepada keluarga. Dan skema yang bisa saya jelaskan kepada Anda, Bella dan juga saudara, dari proses pencarian korban di Gunung Burangrang, tentu nanti apabila korban ditemukan maka langsung akan dibawa ke posko identifikasi. Kemudian dari proses identifikasi, apabila sudah dicocokkan data postmortem dan juga antemortemnya, nanti akan dilakukan pemulasaran jenazah. Setelah dilakukan pemulasaran jenazah akan dikembalikan kepada keluarga untuk dimakamkan, dan kemudian petugas yang ada di sini akan melapor ke posko pusat yang ada di kantor desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Itu sementara yang bisa kami sampaikan, Bella dan juga saudara. Kalau misalnya kita bisa melihat situasi saat ini, proses identifikasi masih berlangsung untuk korban yang terakhir diterima tadi pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan tentunya proses pencarian juga masih berlangsung juga, dan kita masih menunggu proses identifikasi dan juga jenazah siapa-siapa saja yang nantinya akan disampaikan oleh pihak yang terkait. Bella. Hingga saat ini sudah ada 26 kantong jenazah yang diterima oleh tim DVI Kabupaten Bandung Barat, 11-nya sudah teridentifikasi. Kita akan nantikan kelanjutan dari proses identifikasi para korban. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Niko Anggriawan dan Bimo Wicaksana, langsung dari Posko DVI Kabupaten Bandung Barat saat petugas kembali, dan harap berhati-hati.